Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Berjumpa lagi bersama saya di sini. Siapa lagi kalau bukan Bang RW Usman yang punya gelar SEBASkom Sebaskom. Masih bersama channelnya di Apla BSD. Jangan lupa di like and subscribe buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Kali ini kita langsung membahas diskusi terkait dengan janda. Apa itu janda? Kita saksikan berikut ini bersama saya, Bang RW Usman Sebaskom. Baik rekan-rekan semua, ya dimanapun Anda berada, janda. Kita mulai diskusi hari ini, kita buka dengan kata janda. Janda adalah berasal dari dua suku kata janda, ja dan da, yang berarti kepanjangan adalah J adalah jadi, A-nya antara, dan N-nya adalah neng, nong, encing, dan D-nya lagi dan, A-nya akhir. Jadi janda adalah jadi antara neng dan akhir. Nah ini jadi pembahasan menarik menurut kita ya. Antara dia masih menjadi neng atau sudah akhir. Nah, apa sih penyebabnya ketika orang atau seorang perempuan dikatakan janda? Salah satunya banyak faktor yang menyebabkan itu. Karena mungkin ditinggal pasangannya yang meninggal dunia, ada juga yang cerai hidup. Nah, tapi kebanyakan data yang saya dapatkan bahwa di wilayah kita banyak masih janda-janda yang sudah terjadi atau banyak orang-orang yang menjadi janda karena cerai hidup. Nah ini kemungkinan ada beberapa faktor yang menyebabkan itu, salah satunya adalah faktor ekonomi. Nah ini justru buat PR nih buat kita sebagai laki-laki. Bagaimana kita menebalkan isi dompet agar pasangan-pasangan kita juga tidak kabur. Jadi minimal kalau mukanya bluak gitu, kayak kaleng dencis gitu, kayak teman saya yang RW di Kelapa 2, minimal dompetnya harus tebal biar pasangan tetap mengikuti, begitu kira-kira ya. Oke, baik pemirsa dimanapun Anda berada, encang-encingnya babe, mamang, babak, engkong, megede, yang kecil-kecil jangan. Kita masih bersama di channelnya Apla BSD. Jangan lupa untuk di like and subscribe, sekali lagi saya ingatkan, dan masih tentang janda ini hari. Dan perlu saya informasikan bahwa Aplah 3 Sekawan BSD ini mempunyai banyak sekali untuk perihal-perihal mengendorse. Jadi rekan-rekan yang butuh untuk mengendorse toko kelontong, makanan atau sebagainya, silahkan panggil kita di link tersebut ya. Kita beralamat di Jalan Manunggal 5 di Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren. Dan tentunya masih bersama saya di sini presenter yang spektakuler, cetar membana, wow, dan aduhai tentunya, yang punya suara melengking lebih-lebih dari pohon bambu tali. Siapa lagi kalau bukan Bang RW Usman Sebaskom. Masih seputaran janda. Kalau tadi kita sudah buka faktor utamanya orang menjadi janda atau perempuan menjadi janda itu karena faktor ekonomi, dan yang kedua ini bisa jadi karena faktor dari laki-laki yang mungkin ada ketidakseimbangan tentang pribadinya. Jadi ada kadang-kala perempuan tidak bisa memahami kalau seorang suaminya itu di luar terus dia cememplang begitu, yang agak-agak ceriwis begitu. Ini tidak semua perempuan bisa mengiyakan itu. Kadang-kadang ada yang saklek juga, diam, tahu-tahu dipedot begitu. Nah ini jangan sampai terjadi. Maka kita harus bisa melihat karakter pasangan kita. Apakah seorang perempuan itu bisa memang kita ajak untuk berdiskusi atau dia saklek. Nah kadang-kadang ketika tidak ketemu nih tentang karakter si pasangan kita, ini yang menyebabkan bumerang bagi rumah tangga, sehingga menyebabkan banyak perempuan-perempuan juga yang meninggalkan suami-suaminya. Dari data di Tangsel, Persatuan Janda-Janda Tangerang Selatan. Di Tangsel ini ada sebuah persatuan janda-janda Tangerang Selatan yang memang
saya sempat assessment, ya lah gak pakai assessment, kita telusurin kalau bahasa yang rada-rada kerennya gitu. Kita udah tuturin ke sono kemari, nah dapatlah tuh data organisasi apa ya, model kayak paguyuban begitu, namanya Perjatas, alias Persatuan Janda-Janda Tangerang Selatan. Nah ini kurang lebih ada sekisaran 15.000 di tahun 2023. Jadi untuk update-nya sekarang saya juga belum ngeliat nih udah ada berapa, mudah-mudahan sih nurun gitu ya, nurun dari emaknya ke anaknya dari anaknya ke cucunya. Jadi kayak model apa, data kemiskinan kalau begitu kali ya. Apakah ini janda ini sebuah pilihan bagi seorang perempuan atau sebuah keinginan? Jadi ada beberapa narasumber yang saya temuin memang mereka ini menjadi sebuah pilihan yang harus diterima. Tetapi tidak sedikit juga yang memang mereka lebih memilih menjadi seorang janda. Apa sih faktornya kalau mereka memilih dengan menjadi seorang janda? Banyak faktor ternyata yang kita dapatkan. Salah satunya itu tadi, ketimbang mereka harus hidup bersama tetapi tidak ada keamanan dan kenyamanan, tentunya banyak perempuan juga lebih memilih meninggalkan pasangannya untuk menjadi seorang janda. Terlebih-lebih ketika seorang perempuan tersebut sudah memiliki income atau penghasilan secara pribadi. Nah ini kadang-kadang fakta yang kita temuin juga. Nah bicara perempuan yang sudah memilih penghasilan, terkadang bagi mereka tidak, kita terlepas dari apapun itu, termasuk seorang perempuan ternyata lebih besar kebutuhannya tidak lain adalah soal ekonomi. Balik tadi di tahap awal bahwa ekonomi menjadi poin pertama ketika seorang perempuan itu memilih untuk menjadi janda atau menginginkan jadi janda. Nah, rasanya ini adalah hal-hal yang harus perlu dapat dari perhatian ya dari para pemerhati termasuk pemerintah juga kali begitu ya. Iya, lo kan pemerintah ini merhatiin janda-janda begitu ya. Oke pemirsa begitu, dan kita bahas bersama di Aplah BSD. Jangan lupa di like and subscribe.